Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah dalam kitab Qadha Turas. Sekarang kita akan memulai dari bab zakat. Langsung saja kita mulai. Zakat secara bahasa berarti mensucikan dan bertambah. Jadi zakat secara bahasa artinya ada sesuatu yang suci dan sesuatu yang bertambah, mengandung berkah serta kebaikan. Jadi orang yang berzakat itu hakikatnya dia itu telah mensucikan dirinya, telah membersihkan dirinya sendiri. Dan apa yang dikeluarkan orang-orang yang berzakat itu enggak kurang sebenarnya, tapi apa? Tapi terus bertambah. Jadi semakin orang itu sering zakat, semakin orang itu bertambah rezekinya. Semakin apa? Semakin bertambah kebaikannya. Karena apa? Setiap harta yang dizakati itu mengandung berkah. Jadi orang yang banyak zakatnya itu enggak tambah miskin, tapi apa? Tapi tambah berkah hartanya. Makna ini erat kaitannya dengan keberadaan zakat sebagai pembersih sang pemberi zakat dari segala dosa dan kotoran. Jadi orang yang memberikan zakat itu berarti dia itu membersihkan dirinya dari segala dosa dan kotoran yang ada dalam dirinya. Itu hakikatnya. Karena secara bahasa zakat itu memang berarti mensucikan dan bertambah. Sedang menurut syariat atau menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan jalan tertentu dan niat tertentu, serta diberikan kepada golongan yang tertentu pula. Segala ketentuan yang ada ini akan dijabarkan setelahnya. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu. Jadi yang harus dizakati itu ada beberapa hal. Jadi nggak semua harta itu harus dizakati, tetapi ada harta-harta tertentu yang harus dizakati. Jalan tertentu, bagaimana caranya? Ada caranya sendiri dalam berzakat. Zakat fitrah, zakat mal itu ada seperti apa. Serta diberikan kepada golongan tertentu. Jadi yang wajib menerima zakat juga nggak semua orang, tapi ada golongan tertentu, yaitu ada asnafus samania. Itu ada 8 golongan yang wajib menerima zakat. Selainnya itu tidak boleh menerima zakat. Nah, yang pertama, kita masuk yang pertama, yaitu syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, ini akan dijelaskan. Yang pertama itu Islam. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu harus Islam. Tidak diwajibkan zakat bagi orang kafir, maka orang selain Islam itu tidak wajib zakat. Misalkan ada orang Kristen mempunyai harta banyak, misalkan mempunyai kambing atau sapi yang banyak, maka dia tidak wajib zakat. Karena apa? Karena dia bukan Islam, walaupun sapinya itu banyak, walaupun syarat-syarat itu sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, tetapi karena dia Kristen maka tidak wajib zakat. Sedangkan orang murtad, menurut pendapat yang sahih, harta bendanya ditangguhkan terlebih dahulu, sehingga apabila ia kembali masuk Islam maka ia wajib zakat. Jika tidak kembali masuk Islam maka tidak wajib zakat. Adapun orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, ada orang, naudzubillahi min dzalik, ada si A ini keluar dari Islam. Nah, apakah dia wajib zakat? Nah, menurut pendapat yang sahih, hartanya itu ditangguhkan, artinya dihitung terlebih dahulu hartanya. Ketika dia murtad, dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Tetapi andaikan dia itu balik menjadi orang Islam lagi, jadi orang kafir, jadi orang Islam jadi orang kafir, kemudian kembali jadi orang Islam lagi, maka zakat yang kemarin ditangguhkan itu dihitung kembali, dan kalau misalkan memenuhi syaratnya maka wajib dikeluarkan zakat tersebut ketika sudah kembali ke dalam Islam.
Tapi kalau misalkan orang tersebut tidak kembali kepada Islam, maka apa? Nggak usah mengeluarkan zakat. Tapi nanti di akhirat keras hukumannya. Orang yang kedua adalah syarat yang kedua adalah orang yang mengeluarkan zakat itu harus merdeka. Maksudnya apa? Tidak berstatus budak. Kalau sekarang semua orang merdeka, berarti semua orang ketika sudah memenuhi syarat itu wajib zakat. Karena budak ini hanya ada pada zaman dahulu. Kalau sekarang nggak ada. Berarti semua orang wajib zakat pada zaman sekarang ketika sudah memenuhi syaratnya. Yang ketiga, kepemilikan perorangan. Artinya wajib zakat bagi orang yang memiliki harta secara umum seperti harta wakaf secara umum. Jadi misalkan orang itu mempunyai kambing yang banyak sehingga sudah wajib zakat. Tetapi kambing tersebut bukan hanya milik dia, tetapi milik misalkan suatu perusahaan. Dia cuma punya saham di sana, maka dia tidak wajib zakat. Jadi syaratnya zakat itu yang ketiga adalah mirip perorangan. Misalkan ada orang ini mengembala kambing punya dia sendiri, bukan punya orang lain, maka ketika sudah memenuhi nisab, haul dan lain sebagainya, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau misalkan punya umum, misalkan harta wakaf juga, maka tidak wajib zakat karena bukan kepemilikan perorangan. Kemudian yang keempat adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi dia itu memiliki harta tersebut secara penuh, menguasai harta tersebut secara penuh. Artinya mempunyai hak milik secara sempurna. Mau diapa-apain aja barang tersebut adalah milik orang tersebut. Nah, itu berarti barang tersebut itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak dikaitkan dengan status budak seperti budak mukatab. Misalkan budak mukatab ini apa? Budak mukatab adalah budak yang kepemilikannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu milik si sayyid atau milik tuannya, dan setengahnya lagi itu milik dia sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia itu mencicil. Jadi budak itu mencicil bayaran harga dari budak tersebut untuk apa? Untuk bebas. Makanya itu tidak diwajibkan untuk zakat. Jadi saya ulangi lagi, budak mukatab adalah budak yang baru bisa merdeka secara sempurna dengan melunasi cicilan yang ditangguhnya. Ia bisa dikatakan separuh budak, separuh merdeka, dan kepemilikannya dianggap lemah. Karena apa? Karena itu tadi, budak tersebut itu membayar kepada tuannya sejumlah uang sehingga dia itu bisa merdeka. Maka ini hakikatnya dia itu setengah merdeka dan setengah masih budak. Apa? Karena dia bisa bebas ketika sudah membayar angsuran yang diberikan oleh tuannya. Adapun yang kelima adalah kepastian adanya orang yang kelak berkewajiban zakat, maka tidak wajib dizakati harta warisan yang diwakafkan pada sebuah janin. Karena apa? Karena janin ini tidak bisa diyakini sebab tidak terlihat. Jadi zakat itu harus orang yang berzakat itu harus ada orangnya. Ketika si Muhammad mau zakat, maka si Muhammad ini harus ada orangnya. Nanti berbeda dengan misalkan ada seorang janin. Janin ini punya harta warisan yang diwakafkan kepada janin tersebut. Maka janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu ini tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena janin ini belum tentu nanti itu lahir secara sempurna. Belum tentu menjadi manusia secara seutuhnya, karena mungkin saja janin ini nanti keguguran, tidak jadi manusia dan sebagainya. Makanya syarat yang kelima adalah kepastian adanya orang yang kelak berkewajiban zakat. Jadi orangnya itu ada. Paham ya? Nanti khilafnya itu apa? Perbedaannya dengan seorang janin, karena seorang janin itu belum tentu ada, maka zakat dari seorang janin itu tidak diterima dan tidak sah. Karena apa? Karena belum wajib zakat bagi si janin tersebut. Nah, persyaratan yang ada ini harus diperhatikan terkait tidak adanya ketentuan status balik dan berakal. Nah, tadi kita lihat syarat-syarat orang yang berkewajiban zakat itu tidak ada syarat-syarat balik dan tidak syarat-syarat berakal. Nah, ini menunjukkan bahwa anak kecil yang belum balik
dan orang gila itu tetap berkewajiban zakat. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu wajib balik dan wajib akil, berakal. Tapi kalau misalkan orang yang zakat itu anak kecil dan orang gila itu tetap wajib zakat. Zakatnya itu tidak gugur. Nah, kemudian siapa yang mengeluarkan zakat? Adalah ini walinya lah yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Misalkan zakat fitrah, ada seorang anak kecil, ini wajib juga untuk membayar zakat fitrah, tapi yang membayar siapa? Yang membayar adalah walinya. Ada orang gila di jalan tetapi masih punya keluarga, siapa yang membayarkan zakat fitrah? Walinya, yaitu orang yang mengurusnya, orang tua atau pamannya atau kakeknya, pokoknya keluarga yang masih ada. Jadi nggak gugur, walaupun dia itu masih kecil, walaupun dia itu tidak berakal, tetap ada kewajiban zakat. Adapun pembagian zakat adalah zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat harta dan zakat badan. Zakat harta itu nanti seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan atau apa. Sedangkan zakat badan maksudnya apa? Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan ketika Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri, zakat fitrah makanan pokok itu dinamakan zakat badan. Pun kita masuk penjelasannya sedikit. Yang pertama itu zakat harta. Zakat harta itu ada beberapa macam, paham ya? Ada nanti hewan, ada nanti tanaman, ada nanti nukut atau apa, zakat emas perak, atau ada zakat harta tambang, nanti ada zakat harta karun. Kalau orang menemukan harta karun, berapa zakatnya? Ada zakat harta tijarah atau harta dagangan. Jadi harta dagangan itu juga ada zakatnya. Ketika asal seorang ini, misalkan orang tua ada ini adalah seorang pedagang, nanti ada zakatnya. Cuman ada ketentuannya, berapa ketentuan yang wajib dizakati, apakah sudah wajib zakat ataukah belum. Nah, ini nanti dijelaskan. Ini adalah zakat harta. Kita masuk sedikit ke zakat hewan. Jadi hewan yang dimasuk itu mencakup unta, sapi, dan kambing. Jadi zakat hewan ini enggak semua kepemilikan hewan itu wajib menzakati hewannya, enggak. Tapi yang wajib dizakati dari zakat harta yang berupa hewan hanya ada di unta, sapi, dan kambing. Andaikan ada orang yang sangat kaya mempunyai kuda yang banyak, kudanya itu banyak sekali, apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat. Karena apa? Karena bukan berupa unta, bukan berupa sapi, dan bukan berupa kambing. Paham ya? Kemudian syarat-syarat hewan yang wajib dizakati, yang pertama mencapai satu nisab, yaitu jumlah hewan yang dizakati mencapai jumlah yang ditentukan dalam syariat dan diistilahkan dengan nisab. Jadi andaikan ada orang mempunyai unta tetapi belum mencapai satu nisab, maka apa? Maka tidak wajib zakat. Tetapi apabila unta tersebut sampai kepada satu nisab, maka sudah wajib zakat. Nisab itu apa? Nisab yaitu jumlah hewan yang dizakati. Jadi jumlah hewan yang sudah ditentukan untuk dizakati. Nanti nisabnya ini kita belajar di pembahasan yang selanjutnya. Nisabnya unta berapa, nisabnya sapi berapa, nisabnya kambing itu berapa. Jadi nisab ini adalah jumlah yang wajib dizakati ketika hewan tersebut sudah mencapai jumlah tertentu. Yang kedua mencapai haul, yaitu kepemilikan yang ada keberadaannya telah mencapai 1 tahun. Haul itu berarti sudah mencapai 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun maka tidak wajib zakat. Tapi kalau misalkan sudah mencapai 1 tahun maka wajib zakat unta tersebut. Misalkan kepemilikan unta itu sudah mencapai 1 tahun maka wajib zakat orang tersebut. Apabila kepemilikan unta, punya unta yang banyak cuman kepemilikannya itu hanya 6 bulan, maka tidak wajib zakat. Karena apa? Karena belum melewati haul. Kemudian yang ketiga, hewan yang dizakati adalah hewan yang digembalakan, yaitu hewan yang digembala, tidak diberi makan oleh sang pemilik. Artinya apa? Sang pemilik ini memberi makannya itu lewat apa? Lewat misalkan makanan-makanan yang masih bukan kepemilikan dia sendiri. Maksudnya apa? Tidak dikasih makan sendiri tapi digembalakan. Misalkan digembalakan di sawah, yang mana sawah ini tidak ada tempat, tidak
mempunyai kepemilikan seseorang, digembalakan, tidak diberi makan sendiri, si pemilik ini tidak mengeluarkan biaya untuk makan hewan tersebut. Yang keempat, yaitu hewan yang dizakati tidak dipekerjakan seperti ditunggangi atau untuk membawa muatan. Misalkan ada orang punya unta, untanya banyak sekali, tetapi unta-unta ini bukan digembalakan, bukan diternak, tetapi untuk mengangkut barang, untuk disewakan, untuk dipekerjakan, mengangkut barang disewakan, maka ini tidak wajib zakat. Karena hewan yang dizakati itu tidak boleh dari hewan yang dipekerjakan. Sapi pengangkut, unta pengangkut misalkan, maka tidak boleh dizakati karena tidak memenuhi syarat. Adapun insya Allah besok kita akan masuk kepada rincian nisab insya Allah ta'ala. Kita akan melanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.